oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Haleluya. Shalom, shalom, shalom Elohim dimanapun Anda berada. Marilah kita sepakat sehati sepikir mengistiharkan setiap hari bahwasanya ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Darahnya membawa pertobatan. Darah Tuhan Yesus Kristus membawa pemulihan hati. Darah Tuhan Yesus Kristus membawa pengudusan. Darah Tuhan Yesus Kristus membawa mujizat di dalam kehidupan saya dan saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada. Kita perkatakan, darah Yesus berdaulat atas hidupku. Darah Yesus menebus segala dosa-dosaku. Darah Yesus menukarkan hidupku yang lama menjadi yang baru. Darah Yesus berkuasa menyucikan roh, jiwa, dan tubuhku. Darah Yesus berkuasa membebaskanku. Darah Yesus berkuasa menghancurkan segala kutuk, segala mantra, segala perjanjian dengan kuasa setan iblis. Dihancurkan oleh darah Yesus. Darah Yesus berkuasa memutuskan segala rantai-rantai belenggu, segala pekerjaan setan iblis di dalam kehidupan anak-anak manusia, mengalami kuasa kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada anak manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Tuhan, hari kemurkaan Tuhan datang melawat seluruh bumi ini, bencana demi bencana. Berserulah kepada nama Yesus yang berkuasa. Berserulah kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Imam Mahdi yang sudah datang ke dalam dunia ini. Haleluya. Shalom Elohim. Salam hormat buat roh Bapa Surgawi yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini, lagi memakai tubuh casing Bapak Iman Lahagu. Salam hormat, salam penuh cinta kasih, roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di dalam Bapak Aditya Nugrahanto, E Alfa, O Omega. Dialah Imam Mahdi, Satrio Piningit, Pangeran Ilahi, bersama dengan mempelai ilahi, Sang Ratu Adil, Malaikat Mary, Malaikat Kitab Wahyu. Ialah wanita yang tertulis di dalam Wahyu 10 dan Wahyu 12. Shalom Elohim, mempelainya Ibunda Fe Hamdani, Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri, dan juga para malaikatnya, anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi. Hari ini bukan karena kuat dan gagah kita masih bernapas hingga detik waktu ini, tetapi oleh karena kuasa kasih-Nya, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan lepas kemenangan kepada kita semua anak-anak-Nya. Di saat kita lemah, Dia memberikan kita kekuatan, Dia menopang hidup kita, Dia menebus hidup kita dari dalam lubang kubur. Marilah kita mengistiharkan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus seluruh kehidupan kita. Dia yang telah datang sebagai manusia, sekali lagi datang menyamar sebagai manusia di dalam tubuh wadah casing Pak Aditya Nugrahanto. Ia sanggup menetralkan darah umat manusia yang telah dicemarkan oleh cairan Lucifera itu, tanda binatang itu, yang sudah berlaku ke atas muka bumi ini. Marilah kita datang kepadanya, memohon belas kasihan dan pengampunan daripada Dia, karena hanya Dia, hanya darahnya yang kudus, boleh menghapus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, terkhususnya dosa akhir, yaitu menerima tanda binatang itu. Sekiranya kita pergi meninggalkan dunia ini tanpa sempat bertobat karena telah menerima tanda binatang itu, fatal akibatnya. Marilah kita membaca firman Tuhan di dalam Wahyu, bahwasanya kesan akibat daripada penerimaan tanda binatang itu, kita akan berakhir di api kekekalan. Cari tahu, ambil tahu bahwasanya
tanda binatang itu sudah masuk ke dalam tubuh umat manusia melalui penawar itu, COVID itu. Penawar COVID yang dikatakan sebagai penyelamat nyawa, penyelamat diri, menyelamatkan keluarga, dan mengaku sebagai Mai Sejahtera, membawa kesejahteraan kepada rakyat, tetapi sebenarnya membawa kebinasaan kepada tubuh kita sebagai bait kediaman Roh Kudusnya yang menyedihkan dan menyakitkan hati Bapa di surga. Oleh karena itu, marilah kita menyadari akan hal ini selagi nyawa di kandung badan. Marilah kita menyadari bahwasanya tanda binatang itu sudah berlaku ke atas muka bumi ini, dan hanya kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang mampu menetralkan, karena tubuh casing inkarnasinya Pak Aditya Nugrahanto telah mengambil 2 tanda binatang itu untuk supaya apa? Supaya dia juga sanggup menderita bersama-sama dengan umat manusia yang telah diperdaya, disesatkan di akhir zaman ini, di penutupan zaman ini, dan dia mau menebus kita. Dia melengkapi kasihnya. Dia sanggup untuk menebus segala dosa dan pelanggaran umat manusia, termasuk dosa akhir, menerima tanda binatang itu. Salam sadar, marilah kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Sementara masih ada detik waktu akhir ini, ketiga pribadi yang esa sedang berkuar-kuar sebelum mereka meninggalkan muka bumi ini, beristirahat dalam kerajaan 1000 tahun damai. Marilah kita membenahi diri dan mengetahui bahwasanya ketiga pribadi yang esa, hamba-hamba ilahi, sudah ada di muka bumi ini. Lihatlah dengan nyata, murka demi murka sedang bergerak dengan dahsyatnya. Murkanya bernyala-nyala seperti api melalui 4 unsur elemen alam, angin, api, air, tanah. Semuanya sedang bergerak. Gunung berapi, tsunami, gempa bumi, semua unsur-unsur alam sedang bergejolak karena mengetahui Sang Ilahi, pencipta langit dan bumi, Sang pemegang waktu, Sang sumber cahaya, dan Roh Kudus, Roh kebenaran, sudah memakai orang-orang kudusnya di muka bumi ini bersama dengan para malaikatnya. Shalom, shalom, shalom Elohim. Haleluya. Amin.